Ketidakpastian itu fitrah kehidupan. Coba teman-teman cek di surat Luqman, surat 31 ayat terakhir, ayat 34. Surat Luqman, surat 31 ayat 34. Gimana Allah menggambarkan kehidupan manusia itu sebagai sesuatu yang gak pasti. Allah bilang gini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi flu. Emang gitu suaranya, bukan karena flu. Apa sih? Udah? Surat Luqman ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Saya coba meng-highlight kalimat setelah wakaf yang pertama, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu dia besok mau ngapain. Apakah akan sukses ataukah akan gagal? Apakah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah atau justru kehilangan harta dari tangannya? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Gak ada satupun di antara manusia itu yang tahu besok mau ngapain, besok akan terjadi apa, besok akan ngalamin apa. Wa ma tadri nafsun, gak ada yang tahu. Ditambah lagi, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahkan gak ada yang tahu di negeri mana dia akan diwafatkan. Sampai Nabi bilang gini, seandainya Allah telah mentakdirkan seseorang mati di sebuah negeri, maka Allah akan memberikan dia sebuah urusan sampai dia datang ke negeri itu. Jadi kalau dia ditakdirkan meninggalnya misalnya di sebuah negeri, walaupun itu bukan tempat tinggalnya, bukan tempat pekerjaannya, pokoknya dia akan ke sana. Tapi dia nggak pernah tahu di negeri mana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap orang itu nggak ada yang tahu di mana dia akan mati, di mana dia akan wafat. Maka itulah uncertainty dalam kehidupan kita. Nggak ada yang pasti, teman-teman. Pertanyaannya adalah how to deal with uncertainty in our life. Gimana cara kita berdamai menyikapi ketidakpastian ini? Apakah dengan rasa takut seolah-olah uncertainty itu sebuah horor? Seolah-olah uncertainty itu adalah sebuah teror? Sehingga kita selalu takut dengan ketidakjelasan dalam hidup kita, lalu kita nggak berani berandai-andai, nggak berani berkeinginan, nggak berani merencanakan, nggak berani melangkah, karena dia anggap sebagai sebuah teror. Ataukah kita menganggap uncertainty dalam kehidupan kita itu sebagai sesuatu yang ya udahlah, biarin aja ngalir apa adanya. Toh semuanya juga udah ditulis dalam suratan takdir. How to deal with the uncertainty in our life. Dan itu adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada para sahabat. Gimana cara kita menjalani hidup yang gak pasti ini? Maka dalam tema uncertainty ada satu sikap mukmin yang penting sekali untuk kita pelajari. Dan ini sikap yang jarang dibahas sebetulnya. Apa sikap orang yang beriman dalam menghadapi ketidakpastian dalam hidup? Sikap ini dikenal dengan istilah at-tafa'ul. Sikap ini dikenal dengan istilah at-tafa'ul. Apa itu at-tafa'ul? At-tafa'ul itu adalah optimis. Pernah dengar istilah at-tafa'ul? Karena ini jarang dibahas dalam ceramah. Biasanya kan pembahasannya sangat normatif ya, sabar, ikhlas, tawakal. Kurang spesifik sesuai dengan daily life kita, apa yang sedang kita butuhin. Hari ini anak-anak muda Islam harus belajar at-tafa'ul, sikap optimis dalam menghadapi uncertainty dalam kehidupannya. Lawan dari at-tafa'ul ini adalah at-tasya'um atau pesimis. At-tafa'ul, optimis. Bagaimana gambaran optimis dalam Islam?
Karena Nabi banyak banget ngajarin nasihat-nasihat tentang optimis dalam hidup. Bagaimana Nabi mengilustrasikan optimisnya seorang mukmin dalam hidup. Menurut saya ilustrasi optimis yang paling indah itu ada di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nabi bilang kayak gini, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Seandainya kiamat terjadi, artinya udah ditiupkan trompet sangkakala yang pertama. Apa itu hari kiamat? Yaumul akhir. Apa arti yaumul akhir? Gak ada lagi hari setelahnya. Itu hari terakhir. Maka kalau kiamat itu hari Jumat, itulah hari Jumat yang tidak ada Sabtu setelahnya. Hari Jumat yang tidak ada Sabtu setelahnya, itu hari Jumat terakhir. Itu hari terakhir, gak ada lagi malam setelahnya. Kalau trompet kiamat sudah ditiupkan, ini udah ditiup ini. Lalu di tangan kalian ada satu butir benih atau tunas. Kalau kalian bisa menanamnya, tanamlah. Itulah optimisnya orang beriman. Udah kiamat, bayangin. Kan nanam pohon itu butuh berapa tahun untuk bisa menikmati hasilnya? 5 tahun? 15 tahun? Kalau pohon termbesi 15 tahun baru bisa kita duduk di bawah rindangnya. Kalau pohon kelapa mungkin 5 tahun, 7 tahun. Kalau pohon bambu mungkin sekitar 2 tahun baru bisa kita ambil hasilnya. Atau tanaman deh, bukan pohon yang besar. Tanaman bayam, brokoli segala macam butuh berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan baru bisa kita petik hasilnya. Sedangkan ini udah kiamat, artinya jangankan bulan dan tahun, hari aja ini udah hari terakhir, udah nggak ada lagi hari setelahnya. Tapi kalau di tangan kita ada benih, ada tunas, dan kita masih sempat untuk nanam walaupun cuma ngorek tanah terus ditanam, maka tanamlah, kata Nabi. Sebegitu tafaul, sebegitu optimisnya seorang mukmin tentang kehidupan. Nggak ada harapan untuk tumbuh, apalagi memetik hasil. Tapi bisa nanam kan? Bisa, ya udah tanam. Maka menurut saya ini hadis ilustrasi tafaul, optimis yang paling keren nih. Karena nggak ada yang lebih ekstrem dari ini kan. Sekiamat apa sih masalah kita untuk nggak mencoba sesuatu yang baik, untuk tidak merencanakan sesuatu yang baik, untuk nggak menginginkan, mengharapkan sesuatu yang baik? Sekiamat apa hidup kita? Apakah sama dengan kiamat besar? Sementara mungkin hidup kita baru kiamat kecil, baru diputusin. Itu kiamat kecil. Kiamat juga sih. Main diputusin ya. Apalagi diputusinnya jadian sama teman sekos-kosan. Itu kiamat kecil banget sih. Kecil tapi pakai banget. Kecil dan banget, bukan kecil banget, kecil dan banget. Sekiamat apa hidup kita untuk tidak falyaghrisha, untuk nggak menanam sebuah pohon harapan, untuk nggak menanam sebuah pohon keinginan, pohon masa depan, pohon cita-cita, pohon life goals, pohon visi. Sekiamat apa dibandingkan dengan kiamat kubro, kiamat besar? Kalau kiamat besar pun terjadi, udah kedengaran nih suara trompet sangkakala ditiupin, di tangan kita ada benih ataupun tunas, tanam. Jangan tanya kapan dia tumbuh, apalagi bertanya kapan saya bisa memetik hasilnya. Tanam aja. Segitu optimisnya seorang mukmin dalam menghadapi ketidakpastian. Orang gak pasti apa tentang kiamat, malah udah pasti selesai semua kehidupan dunia, langit dan bumi runtuh semuanya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Kan habis semuanya kan? Enggak ada lagi kehidupan. Tapi masih berharap untuk ada satu kehidupan kecil yang bernama pohon di tangan kita, disuruh tanam loh. Siapa sih yang mengharapkan kehidupan pada hari kiamat? Enggak ada kehidupan lagi. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian jika kalian kufur kepada hari yang menjadikan anak kecil beruban? Anak kecil aja bisa beruban di hari kiamat, saking gak ada harapan apapun. Semuanya isinya keburukan. Kiamat itu tentang bencana paling besar. Tapi dalam bencana paling besar di situ, ternyata Nabi masih menyiratkan sebuah harapan lewat satu tunas di tangan seorang hamba. Kalau dia bisa menanam, tanamlah. Itu sebuah harapan sebetulnya. Harapan apa?
bukan tentang hasilnya, bukan tentang prosesnya, tetapi masih ada harapan nggak? Itu intinya. Karena kita tidak di